Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 90% gereja percaya Yesus masih di Pulau Patmos. Ini dalam kitab Wahyu ya. Jadi kalau mereka masih nggak nyampe juga ya harap dimaklumi. Karena levelnya masih level Allah pribadi. Ya kan? Padahal tidak ada Allah pribadi di Alkitab. Yang ada adalah Allah itu roh. Yesus sendiri yang mengatakannya. Jadi kalau masih terikat dengan Allah pribadi, tidak akan pernah bisa memahami Alkitab. Pasti gagal. Ya, karena menolak Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di jagat raya ini yang diilhami oleh Yesus Kristus kepada para nabi dan rasul untuk menuliskannya. Jadi kalau menolak perkataan Yesus, ya tidak bisa memahami Alkitab. Siapa yang mau membukakan pikiran? Pasti gagal. Karena pribadi itu mengecilkan, mengkerdilkan Allah. Pribadi itu hanya bisa dipakai untuk manusia dan bukan Allah. Allah itu roh. Dia memenuhi ruang dan dia tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Saya ulang lagi. Jika ya pada saat yang sama ya dia ada di surga, pada saat yang sama dia pun ada di bumi. Apakah Allah jadi dua? Tidak. Allah satu. Pada saat yang sama dia ada di surga, dan pada saat yang sama dia ada dalam diri Yesus. Apakah Allah jadi dua? Tidak. Allah satu. Nah, yang di sorga itulah kiasan dari Yesus. Yang di sorga itu Yesus roh. Kiasan dari Yesus yang manusia ini. Pada saat Allah menjadi manusia. Ya. Jadi kalau gagal memahami ini, ya, masih tetap ngotot dengan Allah pribadi, maka tidak akan pernah bisa memahami Yohanes 1 ayat 1. Tidak akan pernah bisa memahami Wahyu 22 ya. Wahyu 22 itu yang ada tahta Allah, ada tahta anak domba. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Itu tidak akan pernah bisa memahami itu. Ya. Tidak akan pernah bisa memahami firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Nah, kalau Tritunggal memahaminya ada dua. Ada Allah, ada firman. Firman yang F-nya huruf besar ya. Yang apa? Berarti itu adalah Allah, bukan perkataan Allah. Tidak akan pernah bisa memahami ini. Baik, kita kembali kepada tema kita. Bahwa 90% gereja percaya Yesus saat ini ya masih di Pulau Patmos. Padahal Yesus sudah bangkit dan kembali ke surga. Awalnya dia firman yang adalah Allah. Dia kembali menjadi firman dan Allah. Nah,
Firman itu sekarang memakai nama anak domba. Allah itu tetap memakai nama Yesus. Nah, yang dulu firman itu adalah Allah yang berkarya. Ya. Dia mencipta. Lalu dia pernah menjadi manusia. Itu firman yang adalah Allah. Dan saat ini dia memakai nama anak domba. Nah, anak domba itulah Allah yang berkarya. Bisa dimengerti di sini? Ya kalau tidak bisa ya koreksi aja diri sendiri. Sekarang kita lihat, ya. Satu, ya, mereka percaya bahwa Yesus itu masih memakai tubuh kemuliaan, masih bisa dilihat mana wajah, mana rambut, kaki, tangan, badan, mata, ya, sesuai dengan Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ya. Tidak bisa dipegang, tapi kata mereka rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Luar biasa kan? Itu yang pertama. Mereka juga masih meyakini yang kedua, ya, masih sebut-sebut Bapa, gitu ya, seperti yang tertulis di Wahyu 3 ayat 5 dan 21. Kata mereka, Yesus itu masih doa pada Bapa, masih sujud pada Bapa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka meyakini bahwa Yesus Kristus saat ini belum duduk di tata surga. 90% gereja menolak Wahyu 4 ayat 2, ya. Waktu Yohanes murid Yesus diperlihatkan surga, bahwa di surga hanya ada satu tahta dan yang duduk hanya seorang. Mereka menolak itu. Yang ketiga. Yang keempat, ya, mereka meyakini bahwa Yesus belum memerintah di surga, ya. Seperti yang terdapat dalam Wahyu 11 ayat 15, mereka menolak bahwa pemerintahan itu sudah diperintah oleh Yesus. Yang kelima, 90% gereja meyakini Yesus masih muter-muter di Pulau Patmos menolak anak domba sudah berkarya. Ini yang dipahami oleh gereja-gereja sekarang ini. Ya. Nah, inilah kebenaran Alkitab. Ya. Apa yang Alkitab katakan? 1. Yesus sudah duduk di tata surga sebagai seorang satu-satunya di tata surga, seperti yang terdapat dalam Wahyu 4 ayat 2 yang Yohanes lihat pada saat dia dikuasai oleh Roh. Ya. Itu yang pertama, kebenaran Alkitab. Yang kedua, kebenaran Alkitab adalah Yesus Kristus sudah memerintah surga bersama dengan Dia yang diurapinya, yaitu anak domba. Ya, Wahyu 5 ayat 6-7, Wahyu 11 ayat 15. Yang ketiga, yang kebenaran Alkitab, ya, yang menyelesaikan 8 karya selanjutnya adalah anak domba. Sedangkan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah tetap duduk di tata surga, disembah di surga. Wahyu 11 ayat 17. Ya. Anak domba berkarya dalam 8 karyanya. Kalau yang pertama, ya, pada saat firman, ya, belum memakai anak domba, ya, belum memakai nama anak domba, itu dia
ada 5 karyanya. Salah satu karyanya adalah mencipta, dan yang kedua dia menjadi manusia ya untuk korban tebusan manusia berdosa. Ya. Nah, sekarang anak domba, dia memakai nama anak domba, itu adalah Allah yang berkarya. Ya. Ada 8 karyanya. Nanti ya, yaitu rapture, pengangkatan orang percaya. Harmagedon, itu yang kedua. Yang ketiga, kerajaan 1000 tahun. Ya. Yang keempat, Gog Magog. Yang kelima, kiamat. Maksudnya lenyapnya langit dan bumi. Ya. Penciptaan bumi baru. Lalu surga diturunkan, neraka diciptakan, dan penghakiman terakhir. Itu dilakukan oleh anak domba yang dulu adalah firman dan sekarang memakai nama yang baru, yaitu anak domba, seperti yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat 12. Amin. Jadi apa yang diimani dan diajarkan oleh gereja saat ini itu sangat bertentangan dengan Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah Alfa Omega. Allah yang awal dan yang akhir. Sebelum segalanya ada, dia sudah ada. Dan setelah segalanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Namanya Yesus Kristus. Amin. Shalom.